Shalom, sekilas info Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Merujuk pada keputusan pemerintah pusat tentang PPKM darurat se-Jawa Bali berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, maka ibadah Raya Minggu Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang akan dilakukan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0579 0101 2105 506 atas nama Siiningsih Bendahara Gereja. Mari kita terus dukung dalam doa agar situasi pandemi COVID-19 ini dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang kami ucapkan di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang pada hari Minggu 13 Maret 2022. Puji nama Tuhan, kita masih boleh bersama-sama untuk kita boleh beribadah, menyembah Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan saudara-saudara kita. Dan saya juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing di rumah. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini, hari ini adalah hari yang spesial karena kita kemarin pada tanggal 10 kita boleh merayakan hari jadi gereja kita, Kemandirian Gereja yang ke-7. Puji nama Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa. Dan oleh karena itu pada hari ini adalah hari spesial di mana kita boleh mengucap syukur melalui ibadah raya kita pada pagi hari ini untuk tahun ke-7 pelayanan Bapak Ibu Saudara bersama kami sekalian di Gereja Baptis Indonesia Elsade Malang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini mari kita bersama-sama masuk ke dalam ibadah kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Anugerah dan penyertaan-Mu ya Tuhan terjadi atas kami sekalian, menyertai hidup kami, sehingga kami boleh melihat adanya kemuliaan Tuhan dari dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu yang agung di dalam kehidupan kami. Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, Engkau memampukan kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami hari semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan atas ketidaklayakan kami. Jikalau di dalam hidup kami tidak peka akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami mohon ampun ya Tuhan. Ampuni kami juga ya Bapa atas segala sikap hidup kami, hati kami, pikiran kami yang mungkin masih melakukan dosa ya Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan pada pagi hari ini kami membawa diri kami, hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami untuk kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, membawa pujian bagi nama-Mu, masuk ke dalam ibadah kami ya Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Tuhan memampukan dan Tuhan yang beracara. Terima kasih ya Tuhan, lawatan-Mu terjadi bagi kami yang hadir di gedung gereja maupun bagi kami yang mengikuti ibadah kami di tempat kami masing-masing secara online. Terima kasih ya Tuhan, damai sejahtera-Mu bagi kami siap untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu, karena sungguh tiada terukur kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang hamba ya Bapa, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersuka bersama. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Bersukalah bagi Dia. Panjang dan lebar kamu lebih lautan.
Puji nama Tuhan Yesus. Sukacita telah Tuhan anugerahkan melalui pujian ini. Kita bersama-sama boleh merasakan anugerah Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Di tengah yang terjadi di dunia ini ya Tuhan, Engkau menjagai jalan hidup kami sehingga kami boleh tetap setia di dalam-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, ada Engkau di dalam kehidupan kami dan Roh Kudus-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami, menuntun kami sehingga kami boleh tetap berada di jalan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk Engkau perlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami telah siap ya Tuhan. Terimalah pujian penyembahan ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami nyatakan pujian ini.
Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam. Lebih lagi katakan, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Bapa kami yang di surga, kami hendak mengimani, meyakini, dan belajar untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, yang dihantarkan oleh pujian, nyatakan Yesus dalammu. Kami rindu kehidupan kami menjadi kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kami, supaya setiap orang yang membacanya boleh melihat Engkau melalui kehidupan kami. Kehadiran kami dimanapun kami boleh menyatakan kasih setiamu, boleh menyatakan keselamatan di dalam Engkau Yesus Tuhan. Dan kami rindu pagi hari ini, lebih lagi kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami mohon ampun atas segala pikiran, tutur kata, dan tindakan kami. Sucikan, kuduskan masing-masing kami Tuhan, untuk kami boleh layak menerima firman-Mu. Dan kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun, membimbing, dan menjagai setiap kami, sehingga tidak ada satupun kuasa-kuasa kegelapan yang sanggup untuk mencuri benih firman-Mu yang tertaburkan. Sungguh kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita, dan sungguh kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami membawa waktu ke depan kami kepada Engkau Tuhan, baik setiap kami yang ada di gedung gereja ini, maupun setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percayakan segala sesuatunya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita sekalian? Puji Tuhan ya, luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang worship leader sampaikan, hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi gereja kita, karena pada tanggal 10 kemarin Tuhan izinkan usia gereja kita diorganisasikan 7 tahun ya, 7 tahun. Ketika tahun 2015 melalui Kongres GGBI di Surabaya kita boleh dimandirikan. Dan di tahun 2022 ini adalah tahun ke-7 kita boleh bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya mendengar dari tokoh-tokoh perintis ya gereja ini, awal mula gereja ini berada itu sesungguhnya ketika melihat bahwa Kota Malang ini menjadi salah satu kota pendidikan, yang mana kota ini menjadi rujukan untuk muda-mudi ketika mereka kuliah, mereka menetapkan pilihannya untuk belajar, untuk studi perguruan tinggi di Kota Malang. Sehingga tidak sedikit juga pemuda-pemudi baptis ya dari daerah di luar Kota Malang
yang mereka mempercayakan pelayanan pendidikannya di Kota Malang. Nah, sehingga situasi kondisi itu ditangkap oleh perintis-perintis kita yang boleh mendirikan Gereja Baptis Indonesia LSAD ini, atau dulu adalah Gereja Baptis Indonesia Malang, begitu. Untuk kemudian bagaimana membangun atau membuat kelompok-kelompok persekutuan. Sehingga pada saat itu ketika menjangkau kaum muda, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, sampai akhirnya ada gedung yang bisa dipakai ya secara rutin untuk bisa bersekutu tanpa harus berpindah-pindah. Kalau kita pernah mendengar kisah dari Pendeta Joko ya, Slamet Wahyudi, bagaimana beliau berjuang untuk bisa menjangkau kaum muda baptis yang mereka sekolah di Malang. Jadi setiap awal semester itu beliau selalu berkeliling dari satu universitas ke universitas yang lain dengan membawa brosur ya, dengan membawa brosur. Artinya siapa tahu di situ ya ada mahasiswa, ada pemuda-pemudi baptis yang menjadi mahasiswa. Karena komunikasi waktu itu ya tidak secanggih sekarang ya. Kalau sekarang gampang sekali ya, gembalanya antar gembala bisa saling menginformasikan. Tapi kalau dulu tidak, saudara. Dan itu adalah tantangan-tantangan yang tidak mudah. Itu sebabnya dari awal mula gereja ini berdiri, itu pasti tidak pernah luput dengan yang namanya mahasiswa, pemuda-pemudi. Sehingga pada saat dilayani oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Muda Iksan Lasmanto, mahasiswa juga sangat banyak ya. Khususnya juga mahasiswa-mahasiswi dari luar Jawa banyak beribadah di tempat ini. Jadi memang Gereja Baptis Indonesia LSAD ini tidak bisa dilepaskan dengan pelayanan kaum muda. Tidak bisa dilepaskan dengan pelayanan kaum mahasiswa. Dan puji nama Tuhan kalau kita perhatikan untuk saat ini ada juga muda-mudi kita para mahasiswa yang boleh bergereja di tempat ini. Dan ini menjadi bagian yang luar biasa yang memang Tuhan percayakan bagi gerejanya di tempat ini. Ya, kita terus bersinergi ya dengan saudara kita yaitu Gereja Baptis Indonesia Waru cabang Malang yang ada di Sawojajar yang dulu ya bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, Gereja Baptis Indonesia Waru cabang Malang dilayani oleh Pendeta Muda Mesak Eka Timesa, dan di sana juga banyak kaum mahasiswa yang boleh bergereja, yang boleh melayani bersama. Jadi memang Gereja Baptis di Kota Malang atau di Malang Kota ini ya sejak awal memang didoakan untuk bisa menjangkau kaum muda-mudi yang mereka boleh belajar di Kota Malang. Namun puji nama Tuhan, berjalannya waktu Tuhan percayakan ya pekerjaan yang tidak hanya menjangkau kaum muda-mudi di Kota Malang. Ketika Tuhan mempercayakan itu dan ketika kita menggumuli itu, memang rasanya pelayanan itu menjadi sangat terbatas. Yaitu sebabnya dalam kurun waktu yang sangat lama tidak terjadi penjangkauan keluar. Jadi hanya penjangkauan di area Malang untuk muda-mudi. Lalu puji nama Tuhan, berjalannya waktu Tuhan menaruh visi yang lebih lagi. Ya, ketika tahun saya masih ingat 2008 saya diperkenalkan dengan pelayanan di sini oleh keluarga Ibu Naryo yang pada saat itu datang ke Rumah Sakit Baptis Batu meminta bantuan pelayanan firman Tuhan. Ya, secara bergantian saya dengan Pendeta Muda Sori Chandra untuk bisa melayani di tempat ini. Nah, tahun 2008 itu awal saya mengenal gereja ini. Lalu kemudian tahun 2012 ya, tahun 2012 jemaat di tempat ini merindukan ada hamba Tuhan penuh waktu. Ya, merindukan hamba Tuhan penuh waktu, lalu Tuhan percayakan Pendeta Muda Wahyu Asih Wiyadi untuk melayani di tempat ini. Nah, ketika Pendeta Wahyu Asih Wiyadi melayani di tempat ini, mulai kami menata lebih lagi untuk penjangkauan.
Sehingga ada istilah PI dalam dan PI luar. Nah, untuk menolong penjangkauan pekabaran Injil luar ini, beliau mengangkat saya untuk menjadi asisten beliau, untuk menolong dalam pekerjaan Injil di luar. Ya, beliau menolong untuk pekerjaan Injil yang ada di dalam. Tapi itu semuanya tidak berlangsung lama. Beliau hanya menggembalakan di sini kurang lebih 1 tahun. Nah, dalam masa 1 tahun itu beliau mempersiapkan kepemimpinan yang baru. Dalam mempersiapkan kepemimpinan yang baru itu beliau punya sasaran, yaitu mengukuhkan saya sebagai pendeta muda, lalu kemudian juga mengangkat guru Injil yang baru. Pada saat itu adalah Dr. Pratista Adi Krishna. Jadi pada saat beliau hijrah ke Semarang, beliau sudah mempersiapkan untuk saya dikukuhkan terlebih dahulu menjadi pendeta muda. Komunikasi dilakukan dengan pihak Rumah Sakit Baptis Batu, dan puji Tuhan pada waktu itu Dr. Arwinda mengetahui segala sesuatunya dan memberikan izin, ya, sesuai dengan kebijakan keputusan dari jemaat, ya. Dan itu dikomunikasikan kepada BPD Surabaya, ya, yang sekarang BPD Jatim 1 dan Bali. Dan akhirnya peristiwa pengukuhan itu boleh terjadi, dan ini menjadi tahun yang ke-9, ya, sejak saya dikukuhkan dan menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia El-Sade. Nah, sehingga dari situ kita mulai melakukan pemetaan, penjangkauan pelayanan, bahwa tidak hanya secara spesifik menjangkau para mahasiswa, tetapi kita juga menjangkau seperti yang Yesus lakukan, yaitu dia berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, ya, dan di situ memberitakan kabar baik dan melenyapkan segala penyakit. Sehingga itu yang kita kerjakan dan lakukan, sehingga awal kita punya pelayanan di daerah Junggo, lalu kemudian di daerah Kasembon, lalu kemudian di daerah Dawan Dampit. Nah, itu adalah 3 daerah yang kita layani, dan sesungguhnya buah sulung dari pelayanan penjangkauan keluar ini adalah pelayanan yang ada di Kasembon, yang pada saat ini dilayani oleh keluarga Evangelis Harvey, ya, yang saat ini statusnya sudah BPW, ya, saudaraku, ya. Jadi kalau kita ditanya status Kasembon itu sudah bukan pos atau TPW, tetapi sudah BPW. Karena di sana sudah ada lebih dari 1 keluarga yang beribadah bersama-sama, dan keluarga di sana menyediakan tempatnya atau rumahnya untuk bisa dipakai untuk beribadah. Nah, itu sudah di atasnya TPW, ya. Kalau Dawan Dampit, Wagir itu masih pos, ya, masih TPW. Nah, pendataan terus dilakukan, dan artinya Kasembon ini menjadi buah sulung, ya, titik awal di mana El-Sade mau melangkah keluar, ya, yang sebelumnya hanya ke dalam saja, hanya memikirkan penjangkauan di Malang Raya saja secara khusus untuk para mahasiswa muda-mudi, dan belum terpikirkan untuk menjangkau keluar. Nah, sehingga ketika saya bersama dengan Pendeta Wahyu boleh menggembalakan di sini, itu menjadi bagian titik awal untuk kita mengadopsi pelayanan yang ada di Kasembon yang sebelumnya dilayani oleh Rumah Sakit Baptis Batu, ya. Kebetulan pada saat itu saya yang menjadi koordinator pelayanan untuk Kasembon, ya, sehingga peralihannya sangat mudah sekali, ya, sangat mudah dan sangat cepat. Nah, itu adalah sekelumit, ya, bagaimana arah pelayanan dari Gereja Baptis Indonesia El-Sade. Dan puji nama Tuhan, sampai dengan tahun 2022 itu pelayanan penjangkauan ini bisa berjalan secara seimbang. Jadi pelayanan ke dalam penggembalaan berjalan dengan baik, lalu penjangkauan juga tidak hanya dilakukan kepada para mahasiswa, tetapi juga bisa semakin luas, yaitu menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan Injil Tuhan. Nah, dalam kesemuanya itu Tuhan memberikan visi, ya. Saya masih ingat ketika membaca kebenaran firman Tuhan,
Yesus tidak bisa sendirian di dalam melakukan pelayanannya. Makanya Yesus merekrut 12 orang untuk menjadi muridnya. Dalam proses penggembalaan yang Tuhan percayakan di sini juga demikian, tidak bisa dilakukan sendirian. Saya pernah mengalami bagaimana melayani di sebuah perintisan yang semuanya itu dibebankan kepada hamba Tuhan yang ada di situ. Ya. Yang mana jemaat pokoknya tahu jadi begitu ya. Jadi semua single fighter, jadi petarung tunggal ya, jadi pelayan tunggal. Sehingga yang terjadi pada waktu itu secara fisik tidak mampu, saudara. Karena mengapa fisik tidak mampu? Karena pikiran itu berjalan begitu sangat kencang. Saya masih ingat pada saat saya melayani saat itu pertama kali dokter mengatakan saya kena hipertensi. Ya, kena darah tinggi padahal masih muda saat itu, sekitar usia 20 tahun. Jadi saya merasa dimatangkan ya. Saya merasa dipaksa untuk menjadi matang, menjadi seorang hamba Tuhan. Sehingga saya merasa saya belajar dari kesemuanya itu apa yang saya harus lakukan. Lalu saya mulai mengajak, menggandeng beberapa orang kaum muda yang mereka dekat dengan saya. Saya muridkan. Lalu ketika saya muridkan akhirnya mereka mau bersama-sama melayani ya dengan saya. Nah, ketika itu semua sudah berjalan, saya mengatakan bahwa saya harus berpindah ke tempat yang lain ya. Saya rasa waktunya sudah selesai di situ. Nah, dari pembelajaran itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan terlebih belajar dari pola kepemimpinan Yesus, maka akhirnya saya merasa bahwa tidak cukup panitia perancang gereja bisa menolong dalam pelayanan. Ya, tidak cukup untuk panitia penolong pendeta ya istilahnya seperti itu untuk bisa mendampingi gembala. Maka perlu pelayan-pelayan yang dikhususkan sehingga pada saat itu kami mendoakan dan memutuskan ada saudara-saudara kita yang kita doakan dan dikukuhkan menjadi evangelis. Ya, ada Pak Harvey, ada Pak Matius, dan juga ada Mas Hendra. Ya, jadi ada 3 saudara kita yang boleh menolong sebagai evangelis. Dan itu menjadi bagian yang penting untuk roda ya, roda istilahnya kalau mobil itu depan belakang itu lajunya itu bisa seimbang ya, lajunya bisa seimbang karena menahan istilahnya beban yang tidak ringan ya, menahan beban yang tidak ringan sehingga perlu ada penopang, perlu ada keseimbangan karena berbicara tentang pelayanan itu berbicara tentang tim, saudara ya, tidak bisa dikerjakan sendiri. Sama seperti anggota tubuh ya, tidak bisa semuanya dibebankan pada tangan, tidak bisa. Pasti anggota tubuh yang lain ikut membantu ketika mengerjakan atau ketika melakukan segala sesuatu. Sehingga pasti akan hasilnya akan lebih maksimal ya. Hasilnya akan lebih maksimal dan tentunya sinergi itu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Dan itu menjadi bagian yang indah, itu sebabnya melalui gereja ini selalu membuka peluang kesempatan untuk diperlengkapi dan untuk diberi kesempatan melayani. Ya, itu adalah filosofinya kita. Jadi kita bukan menjadi gereja yang eksklusif ya, bukan menjadi gereja yang orang itu sulit untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Tidak, tetapi kita menjadi gereja yang selalu membuka peluang kesempatan untuk seseorang dapat diperlengkapi dan dapat ambil bagian di dalam pelayanan. Karena itu yang menjadi hatinya Tuhan yang Tuhan taruh kepada kita sekalian. Dan saya sangat mengucap syukur kepada seluruh umat Tuhan, keluarga EBC yang terus dengan setia, ya, dengan terus setia memberikan dukungan, memberikan pelayanan yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kita rindukan bahwa di usia pengorganisasian yang ke-7 ya, ini kita boleh terus semakin belajar untuk mengetahui
apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi gerejanya di tempat ini. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita bersama, supaya apa yang kita kerjakan dan lakukan itu seturut dengan kehendaknya Tuhan dan bukan karena kehendak kita secara pribadi. Itu menjadi bagian yang penting, dan doakan supaya nanti di ulang tahun berikutnya kita bisa mendetil ya, kita tahu persis sejarah gereja ini, lalu tokoh-tokoh yang berperannya ya. Kalau nanti pandeminya bisa selesai ya, Tuhan izinkan kita bisa mengundang mereka untuk bisa beribadah bersama, untuk mereka bisa bersaksi ya, bagaimana awal dulu gereja ini boleh ada, dan itu akan menolong kita, akan mengingatkan kita, dan akan membuat kita untuk terus memiliki ya pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita di Gereja Baptis Indonesia LSAD ini. Ya, memang yang saya ceritakan itu rasanya baik-baik saja ya, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan gitu ya. Sama seperti ketika saya sampaikan kepada seorang pemuda, saya katakan begini, ikut Tuhan itu enak gitu ya. Wah gitu ya Pak Pendeta, iya enak ikut Tuhan. Lalu pemuda ini menjalani, wah ternyata kok ada tantangan ini itu dan lain sebagainya. Lalu Pak Pendeta, katanya Bapak ikut Tuhan itu enak, tapi saya mengalami ini itu dan lain sebagainya. Duh, kalau saya bilang ikut Tuhan itu enak, sama seperti kalau kita lagi makan ya, enak gitu ya. Ketika enak itu ya bumbunya macam-macam gitu ya. Untuk menjadi enak itu bumbunya macam-macam. Ya kalau bumbunya itu dipisahkan satu-satu, ya pasti rasanya kok begini begitu. Tetapi ketika itu dipadukan dengan komposisi yang pas, maka akan menghasilkan sesuatu yang enak. Nah, ikut Tuhan juga begitu. Kalau saya bicara tentang enak, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tapi kalau fokusnya kita hanya pada itu saja, ya pasti kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa enak ikut Tuhan itu. Enak melayani di LSAD ini, ya tidak akan bisa seperti itu. Jadi tantangan, dinamika pasti ada, tapi puji nama Tuhan karena pimpinan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk kita boleh terus setia melayani Tuhan, memandang kepada Tuhan dengan segala keberagaman yang ada. Kita belajar untuk tidak mempersoalkan, tetapi kita belajar untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Artinya masing-masing kita ini istimewa di hadapan Tuhan untuk menghasilkan komposisi yang pas, komposisi yang enak, dan itu bisa dinikmati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu adalah pendahuluan yang saya bisa sampaikan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Itu sebabnya dalam semua pergumulan itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mencoba untuk mendoakan sebuah judul, yaitu kepekaan hati. Ya, bagaimana di usia yang ke-7 ini Tuhan membawa kepada kita untuk kita memiliki kepekaan hati. Ya. Memiliki kepekaan hati. Mari kita akan perhatikan Bapak Ibu Saudaraku situasi ini. Nah, ini keadaan Bapak Ibu Saudaraku. Saya mencoba untuk mendokumentasikan. Ini parkir sepeda motor gereja. Yang paling atas Bapak Ibu Saudara itu semrawut ya awalnya. Jadi di situ banyak barang-barang enggak rapi lah pokoknya, sehingga enggak bisa maksimal digunakan untuk parkir. Sehingga ilustrasinya seperti itu. Kalau ada beberapa sepeda motor itu tidak bisa ditata dengan rapi. Tapi kemudian mari kita perhatikan gambar yang di bawahnya. Itu sudah mulai rapi, saudara ya. Sudah mulai rapi, sudah mulai kelihatan lah rapinya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan gambar yang paling bawah, ya itu yang bisa maksimalnya untuk rapi, untuk saat ini. Ya enggak tahu nanti berikutnya apakah bisa jauh lebih rapi lagi, tetapi saya merasa ini sudah yang paling rapi untuk saat ini, yang paling maksimal untuk bisa dipakai untuk parkir sepeda motor. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perhatikan
dari gambar pertama, kedua, ketiga itu kan mengalami sebuah perubahan. Mengalami sebuah perubahan. Nah, pertanyaannya, apakah perubahan itu terjadi dengan sendirinya? Dari yang tidak rapi menjadi rapi dan sangat rapi, apakah itu terjadi dengan sendirinya? Atau kalau pesulap katakan simsalabim, yang tidak rapi menjadi rapi. Apakah ini bisa dikatakan kalau seringkali orang mengatakan mujizat Tuhan itu adalah sesuatu yang dikerjakan secara instan, dari yang tidak baik menjadi baik. Apakah ini juga demikian? Yang sesungguhnya bukan seperti itu pengertian mujizat itu. Tetapi seringkali kita memberikan pemahaman definisi yang begitu tentang mujizat. Ketika yang tidak baik menjadi baik dengan sangat cepat itu mujizat. Jadi kalau menjalani sebuah proses yang panjang itu bukan mujizat. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perhatikan. Ada beberapa sikap terhadap keadaan untuk bisa berubah. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita diperhadapkan dengan sikap orang yang menjadi komentator. Bapak Ibu Saudaraku, dengan sikap orang yang komentator, apakah yang tidak rapi itu bisa menjadi rapi? Kalau kita hanya berkomentar saja. Wah, parkir gereja tidak rapi. Wah, parkir gereja tidak rapi. Wah, parkir, dengan hanya seperti itu, berkomen seperti itu, ya, dengan berkacak pinggang dan mengatakan tidak rapi, apakah itu bisa menjadi rapi? Yang ada justru bisa menyulut ketegangan dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain. Yang kedua, pengeluh. Ya, mengeluh. Wah, enggak enak di gereja. Sepeda motor kita kepanasan. Enggak ada tempat parkirnya. Ada tapi enggak rapi. Ya, mengeluh. Enggak enak ke gereja. Enggak dikasih ini, enggak dikasih itu. Harus seperti ini, harus seperti itu. Aturannya terlalu banyak. Kita diminta untuk ini, kita diminta untuk itu. Mengeluh. Apakah dengan mengeluh keadaan itu bisa berubah? Yang tidak rapi itu apakah bisa menjadi rapi? Saya rasa tidak akan pernah terjadi. Dalam keadaan yang tidak rapi, dalam keadaan yang tidak baik, kita mengeluh dalam keadaan yang tidak baik itu, ya keadaan kita akan menjadi semakin buruk. Lalu yang ketiga, tidak mau tahu, saudara. Punya mata tetapi seolah-olah tidak punya mata. Punya hati tetapi seolah-olah tidak mau atau tidak punya hati. Itu tidak mau tahu, ya, gambarnya seperti itu. Dia enjoy saja mengerjakan aktivitasnya sendiri sedangkan sekelilingnya itu berantakan. Itu gambarnya begitu, ya. Dia mainan handphone di atas tempat tidurnya sedangkan di sekelilingnya itu berantakan. Itu artinya tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu. Apakah dengan tidak mau tahu itu yang tidak rapi itu bisa menjadi rapi? Enggak, karena orang yang tidak mau tahu itu adalah orang yang egois. Orang yang mementingkan dirinya sendiri. Fokusnya adalah kepada dirinya sendiri. Nah, ketika sudah tidak diperhatikan, biasanya mereka akan undur, ya, orang yang tidak mau tahu ini. Karena yang dia minta adalah keuntungan. Itu sebabnya itu menjadi bagian perenungan untuk kita. Lalu yang keempat, saudara, adalah pelayan. Apa yang kita bisa perhatikan dari gambar itu? Berbicara tentang pelayan itu berbicara tentang aksi. Aksi yang efektif, aksi yang efisien, aksi yang bersinergi satu dengan yang lain. Dan kalau kita perhatikan dari keadaan yang tidak rapi di parkiran bisa kemudian menjadi rapi, itu karena ada apa, saudara? Karena ada pelayan. Bukan karena komentator sehingga itu bisa menjadi rapi. Bukan karena orang yang mengeluh tempat parkir itu bisa menjadi rapi. Bukan karena orang yang tidak mau tahu tempat parkir itu bisa rapi. Tetapi tempat parkir sepeda motor yang kita lihat itu bisa menjadi rapi
oleh karena ada pelayan. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu Saudara, sikap yang Tuhan kehendaki terhadap keadaan adalah saudara dan saya belajar untuk menjadi pelayan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada pelayan, maka semuanya akan berbeda, akan menjadi indah, akan menjadi bersih, akan menjadi sehat karena ada pelayan. Tapi kalau hati kita terus dipenuhi hanya menjadi komentator, menjadi pengeluh, tidak mau tahu, yakinlah saudara dan saya tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita tidak akan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak akan pernah dewasa. Kita akan terus menjadi anak-anak. Itu sebabnya di usia yang ke-7 ini saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita tinggalkan 3 hal di atas itu. Mari kita hadir bukan hanya sekedar sebagai komentator, kita hadir bukan hanya sekedar sebagai pengeluh, kita hadir tidak mau tahu, yang penting kebutuhanku terpenuhi, gitu ya. Mari kita tinggalkan itu dan kita belajar untuk menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar untuk peka terhadap pekerjaan Tuhan. Seorang lumpuh itu bisa ada di depan Yesus itu karena ada pelayan yang membawa dia ke hadapan Yesus. Sehingga orang lumpuh ini tidak hanya disembuhkan secara fisik, tetapi secara rohani dia mendapatkan pengampunan dosa dan dia mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Jadi seorang pelayan itu dia memiliki kepekaan terhadap pekerjaan Tuhan. Seorang pelayan itu bukan seorang komentator. Seorang pelayan itu bukan seorang pengeluh. Seorang pelayan itu bukan orang yang tidak mau tahu. Tetapi seorang pelayan selalu dia punya hati bagaimana hidupnya bisa berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana hidupnya bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perhatikan 4 orang ini. Yang mereka harus bersusah payah membawa seorang yang lumpuh, dan kita tahu membawa orang lumpuh kepada Yesus tidak dengan jalan yang wajar, karena harus membuka atap rumah. Dia harus naik dulu, dia harus bongkar, dia harus turunkan pelan-pelan. Menurunkannya itu harus dengan sangat baik, kalau tidak akan mencelakakan si lumpuh ini. Yang sakit akan tambah sakit, tapi dengan hati-hati. Dan itu dilakukan dengan penuh kerelaan, itu dilakukan dengan penuh sukacita, meskipun berat bagi para pelayan ini. Tapi sukacita kerelaannya itu membuat yang berat itu menjadi ringan, saudaraku. Menjadi sesuatu yang menyukakan hati mereka. Mengapa? Karena melihat saudaranya yang lumpuh itu bisa disembuhkan, bisa mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu berkatnya. Bukan berkatnya karena dia mendapatkan berkat materi, bukan. Tapi berkat yang luar biasa adalah ketika dia bisa melihat saudaranya sembuh, saudaranya diselamatkan di dalam Yesus. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk peka terhadap pekerjaan Tuhan. Menyediakan diri menjadi seorang pelayan. Kalau kita mau menyediakan diri menjadi seorang pelayan akan pekerjaan Tuhan, maka dimanapun saudara dan saya berada, pasti saudara dan saya akan terus punya hati seorang pelayan. Di keluarga saudara dan saya punya hati seorang pelayan. Di tempat kerja saudara dan saya juga punya hati sebagai pelayan. Dimanapun saudara dan saya akan punya hati sebagai pelayan. Yang mungkin itu menurut manusia pelayan itu rendah, saudara. Tetapi tidak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pelajaran sekolah minggu beberapa waktu yang lalu kita belajar sebagai seorang
pelayan. Kalau bicara kita di restoran, ya, kita pesan makanan, kita bayar sesuatu kepada restoran itu, lalu ada pelayan yang melayani kita, secara manusia derajat kita lebih tinggi. Ya, pelanggan itu adalah raja, tinggi saudara di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan yang tinggi adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Yang datang membawa minuman kepada kita, yang datang membawa makanan kepada kita, itulah yang tinggi di hadapan Tuhan. Kita yang tinggal menikmati itu statusnya di bawah yang melayani. Jadi di hadapan Tuhan pelayan itu bukan pekerjaan rendahan, saudara. Tetapi itu panggilan yang istimewa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat saudara, bahwa ketika nanti kita ada di surga, jangan pernah berpikir, saudara dan saya itu memikirkan, kalau nanti sudah di surga itu sama Tuhan disediakan semuanya. Enggak saudara, hakikat kita sebagai pelayan akan tetap di surga. Kita ada di surga melayani raja di atas segala raja, karena pekerjaan kita hanya memuji menyembah Dia, enggak ada yang lain. Nah, itu melayani saudara. Tapi konsep yang lain kan mengatakan tidak demikian. Wah, kalau di surga nanti disiapi ini, siapi itu, dan mohon maaf sampai kepada hal-hal yang sifatnya biologis. Seksual, kepuasan, nafsu. Tidak demikian. Sejak awal saudara dan saya diberikan hati untuk menjadi pelayan. Jadi istimewa. Menjadi pelayan itu istimewa. Jadi dimanapun saudara dan berada, kalau memposisikan diri kita sebagai pelayan, sudah pasti itu menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar untuk peka terhadap pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dalam Injil Matius 9 ayat 36, konteksnya di situ dari satu perikop ya, ayat 35 sampai 38 itu bicara tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Nah, kita perhatikan ayat 36 saudara. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bagaimana di situ Yesus memiliki kepekaan hati yang luar biasa. Bahwa orang-orang yang dilayani saat itu, orang-orang yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar. Sehingga ketika Yesus diperhadapkan dengan situasi itu, saudaraku, Yesus bukan menjadi seorang komentator, Yesus bukan menjadi seorang pengeluh, Yesus bukan menjadi seorang yang tidak mau tahu, tetapi Dia hadir sebagai pelayan. Sehingga kalau kita perhatikan di situ, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Peristiwa ini dilatar belakangi ketika Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini adalah situasi-situasi pekerjaan Tuhan yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya dimulai dari sebuah pengamatan. Yesus mengamati, ketika berkeliling itu Yesus melakukan pengamatan. Nah, dalam pengamatan itu Yesus mulai mendata, mulai mengenali, oh ini pejabat, oh ini orang terpelajar, oh ini orang yang tidak punya, oh ini orang yang sebatang kara hidupnya. Ingat saudara ya, pengamatan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan untuk menghakimi mereka, bukan. Yang pertama dilakukan oleh Yesus ketika hati Yesus ini tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat orang banyak itu, artinya dia melakukan pendataan, pengenalan. Bukan asal untuk menjadi seorang pelayan, saudara. Lalu yang kedua, Yesus bertindak mengambil bagian dalam pelayanan.
Setelah Yesus melihat orang banyak itu, dia melakukan pendataan, dia mulai mengenali orang-orang yang ada di sekelilingnya itu, orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus bertindak mengambil bagian dalam pelayanan. Sama seperti ketika saudara dan saya awal masuk ke Gereja Baptis Indonesia El Sade. Ya, kita kenalan. Kita mulai mengenal satu dengan yang lain. Kita mulai belajar bidang-bidang pelayanan yang ada di gereja ini. Nah, jangan hanya berhenti di pendataan dan pengenalan, saudara. Mari kita belajar dari Yesus. Kemudian kita bertindak mengambil bagian dalam pelayanan. Apa yang saya bisa lakukan, Pak, untuk saya bisa diperlengkapi dan melayani pekerjaan Tuhan? Yesus bukan hanya melakukan pendataan, Yesus bukan hanya melakukan pengenalan, tetapi Yesus bertindak mengambil bagian. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus mengambil bagian, bertindak, saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mendasari semuanya itu dengan kasih. Ingat ya, bukan dengan materi, bukan dengan untung rugi, bukan dengan apapun yang itu untuk kepuasan kita, ketenaran kita, kebanggaan kita, bukan. Tetapi Yesus mendasari semua pelayanan itu dengan kasih. Nah, ini yang disebut dengan misi ilahi. Ketika kita dibentuk, diproses Tuhan untuk memiliki kepekaan hati, maka saudara dan saya akan dibawa kepada misi ilahi. Selalu dimulai dengan kita mengenal satu dengan yang lain, lalu kemudian kita bertindak mengambil bagian, lalu semuanya itu kita dasari dengan kasih. Bapak Ibu Saudaraku, kalau pelayanan kita dasari dengan kasih, itu pasti akan langgeng. Langgeng itu kekal. Tapi kalau pelayanan itu tidak didasari dengan kasih, saudara dan saya pasti akan menyerah di tengah jalan. Tapi kalau didasari dengan kasih, tidak demikian. Saudara dan saya tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Tetapi saudara dan saya akan ditolong, dibawa oleh Tuhan untuk apa? Mempersiapkan pelayan-pelayan yang baru. Ketika Tuhan mempercayakan kepada kita pelayanan yang lain. Jadi tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata menyerah ketika pelayanan yang kita lakukan itu dasarnya adalah kasih. Ya, waktu itu saya tidak tahu mengapa Pak Wahyu itu mendekati saya, lalu servisi kepada saya. Ternyata ketika itu terjadi, beliau membuat surat untuk menyatakan diri melayani di tempat yang lain. Saya baru ngerti, oh, apakah artinya itu Pak Wahyu menyerah dengan pelayanan di sini? Tidak, saudara. Karena beliau mempersiapkan estafet kepemimpinan berikutnya. Sehingga ketika beliau secara resmi berpindah ke Semarang, pelayanan di EBC ini bisa terus berlanjut. Ketika kita mendasari pelayanan itu dengan kasih, maka akan terjadi seperti itu. Tidak akan pernah ada kata menyerah, tidak akan pernah ada kata berhenti. Akan terus berlanjut sampai Tuhan menghendakinya. Ini adalah misi ilahi. Nah, jadi berbicara tentang kepekaan hati ini, saudara, kita dibawa untuk apa? Untuk memelihara dan menjaga sebanyak yang Tuhan percayakan. Dan menjangkau sebanyak yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita saling di sini, saling memahami, saling mengerti, saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain sebagai bentuk untuk kita memelihara, menjaga sebanyak yang Tuhan percayakan. Saling mendoakan satu dengan yang lain.
Itu menjadi bagian untuk kita memelihara dan menjaga sebanyak yang Tuhan percayakan. Dan melalui kesemuanya itu saudara dan saya dibawa untuk menjangkau sebanyak yang Tuhan kehendaki. Sehingga artinya apa? Saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi, menjadi keluarga-keluarga yang misioner. Ya, kalau dalam gereja baptis, Bapak Ibu Saudara, itu pesannya gini kepada keluarga yang pindah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pindah ke tempat yang baru, jangan cepat-cepat untuk menggabung ke gereja secara sembarangan. Tetapi sebisa mungkin adakan ibadah, adakan persekutuan di rumah Anda, lalu ajak orang-orang di sekitar Anda untuk bersekutu di rumah Anda, lalu hubungi gereja sebelumnya di mana Anda bergabung, sehingga nanti bisa menolong, bisa mensupport, atau bisa menghubungkan dengan gereja baptis terdekat. Nah, itu artinya menjadi keluarga yang misioner, saudara. Jadi dimanapun berada itu selalu pikirannya, siapa ya yang saya mau ajak untuk ibadah, siapa ya yang saya mau ajak untuk bersekutu, siapa yang saya mau ajak untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Selalu kita dapat pesan itu. Jadi kalau pindah itu jangan sesegera mungkin cari gereja baru, jangan. Karena Anda adalah gereja. Diperlengkapi oleh Tuhan untuk beribadah, untuk bersekutu, dan untuk menjangkau. Lalu komunikasi dengan gereja sebelumnya. Bisa dihubungkan. Seperti saudara kita Dr. Pratista ketika melayani di Temanggung, kita hubungkan dengan Gereja Baptis Indonesia Cemara 7. Sehingga boleh melayani di sana. Dr. Ajeng ketika kuliah di Semarang untuk spesialisnya, beliau melayani di Gereja Baptis Indonesia Seteran. Nah, dihubungkan. Bapak Ibu Saudara. Supaya pribadi-pribadi atau keluarga yang misioner ini tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Jadi mari kita memelihara, menjaga sebanyak yang Tuhan percayakan dan menjangkau sebanyak yang Tuhan kehendaki. Dan itu menjadi bagian yang Tuhan rindukan berkaitan dengan kepekaan hati. Ada 3 tanda kepekaan hati. Yang pertama adalah rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita ada kepekaan hati, saudara, pasti ada kerinduan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, dia selalu menghargai dan ikut merasakan setiap pekerjaan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar ada dalam pekerjaan Tuhan itu, tapi dia menghargai dan ikut merasakan, memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan ini bisa menjadi semakin maju, menjadi semakin luas, menjadi berkat. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang ketiga itu dapat membedakan kehendak Tuhan dan kehendak pribadi. Jadi kalau kita punya kepekaan, kita dapat membedakan kehendak Tuhan dan kehendak pribadi. Lalu ada 5 jenis kepekaan, saudara. Yang pertama, kita harus peka mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Nah, jadi kita harus peka untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, ya itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita peka mendengar suara Tuhan. Lalu yang kedua, peka pada pimpinan Roh Kudus. Jadi hidup saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran kita, tutur kata kita, tindakan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita peka pada pimpinan Roh Kudus, maka pikiran kita, tutur kata kita, tindakan kita pasti akan memuliakan Tuhan. Lalu yang ketiga adalah peka terhadap panggilan pelayanan. Ya, peka terhadap panggilan pelayanan. Ya, saya bersyukur ada jemaat kita yang terpanggil dalam sebuah pelayanan. Ya, ketika kaum muda sedang berlatih ya untuk ibadah, ada jemaat kita yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa menolong, ya, menyiapkan konsumsi buat mereka. Nah, itu adalah panggilan pelayanan, saudara.
tanpa harus diminta ya istilahnya. Tetapi ketika ada permohonan, ada komunikasi yang dilakukan, iya, enggak kurang, enggak, ini pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah panggilan pelayanan. Kita harus peka terhadap panggilan pelayanan. Lalu yang keempat adalah peka terhadap pelayanan sosial. Ya, jadi peka terhadap pelayanan sosial. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku berbicara tentang pekabaran Injil itu selalu berdampingan dengan pelayanan sosial. Nah, ini kita tidak bisa tutup mata Bapak Ibu Saudaraku akan kebutuhan itu. Jadi dua-duanya harus berjalan, baik itu kebutuhan rohani maupun jasmani, sama seperti yang Yesus lakukan. Ketika banyak orang mendengar khotbah Yesus di bukit, mereka merasa capek, lelah, mereka lapar. Ya Yesus memberikan makan kepada mereka. Itu bagian dari pelayanan sosial. Ya kita harus peka terhadap kesemuanya itu. Dan yang kelima saudara, peka dalam berkomunikasi. Nah ini, manusia itu banyak salahnya itu di lidah saudara ya. Sehingga terkadang sadar atau tidak kita sadari ucapan kita itu bisa menyakiti saudara kita. Nah itu sebabnya kita harus peka dalam berkomunikasi, menjaga satu dengan yang lain. Ya, dari tutur kata kita, dari perkataan-perkataan kita, ketika kita berkomunikasi, kita harus peka dalam hal itu. Supaya membangun, supaya menjadi berkat, supaya memulihkan, ya, supaya menyembuhkan. Itu menjadi bagian yang indah. Nah, apa yang harus dilakukan supaya saudara dan saya memiliki kepekaan yang pertama? Ya tentunya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya saat teduhnya, doanya, baca firman-Nya, persekutuannya, ibadahnya harus terus dilakukan. Yang kedua, penyerahan diri kepada Tuhan. Mempersilahkan seluruh hidup kita itu diatur oleh Tuhan. Menyerahkan hak-hak hidup kita kepada Tuhan. Itu haknya Tuhan Yesus. Nah, itu namanya penyerahan diri. Lalu yang ketiga, menyediakan diri untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ya ini ya. Jadi menyediakan diri untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Bukan apa yang saya dapat ya dari pekerjaan Tuhan, tetapi apa yang saya bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu menjadi bagian yang harus ada di dalam diri kita kalau kita memiliki kepekaan. Ya. Jadi menyediakan diri untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ya berkorban waktu, berkorban tenaga, ya berkorban materi. Yang itu semuanya adalah untuk Tuhan ya. Ingat ya, untuk Tuhan. Nah yang keempat adalah cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Saudara. Cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Ini adalah kepekaan. Ketika ada sesuatu apapun saudara, yang harus kita lakukan adalah mendengar terlebih dahulu. Mulutnya ditutup dulu. Kalau ada orang yang berbicara kepada kita, menyampaikan sesuatu kepada kita, mulut itu kita tutup dulu. Jangan cepat merespon dulu. Tetapi kedua telinganya ini yang dibuka lebar-lebar. Itu artinya cepat untuk mendengar dan lambat untuk marah. Ya. Itu menjadi bagian yang penting untuk menjadi seorang pelayan. Kepekaan, saudara. Lalu yang kelima, saudara, tekun melatih diri dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Sharing. Pak, saya melakukan pelayanan ini, saya ada kesulitan ini, kira-kira harus seperti apa? Nah, ini namanya kita melatih diri, saudara. Saya juga demikian. Saya juga punya bapak rohani, saudara. Tempat saya untuk sharing, tempat untuk saya cerita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian juga punya saya sebagai gembala. Bapak Ibu Saudaraku sekalian juga punya Bu Pendeta sebagai Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudaraku sekalian punya saudara seiman satu dengan yang lain. Jadi mari saling. Kita melatih diri dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya semuanya masing-masing punya kelebihan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan ketika itu dipadukan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya, kita saling melengkapi satu dengan yang lain.
Apa yang tidak ada dalam diri saya dilengkapi oleh Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak ada pada diri Bapak Ibu Saudara ada di saya membantu untuk memperlengkapi. Ya kita saling melatih diri. Ya perlu latihan terus dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya puji Tuhan di Persekutuan Wanita ya Baptis Indonesia EBC itu berlatih pelayanan di sana. Berlatih menjadi MC. Ya, MC itu tidak hanya sekedar menyampaikan loh saudara, kalau di WBI itu dia harus milih lagu, ya harus milih lagu seperti itu. Harus nanti memandu waktu doa bersama. Nah itu bukan hal yang mudah tapi saling melatih satu dengan yang lain. Belajar untuk menyampaikan renungan ya, itu menjadi bagian yang indah. Melatih diri dalam pelayanan. Jadi kalau rindu untuk diperlengkapi, mari kita diperlengkapi ya. Kaum pria ini mensupport ya, jadi tugasnya mensupport, mengingatkan ibu-ibu supaya tidak lupa. Karena yang tempatnya lupa ini bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Jadi tugasnya bapak-bapak mengingatkan ibu-ibu. Karena biasanya kalau bapak-bapak itu diingatkan malah marah, tersinggung. Ya. Itulah bapak ya. Tapi beda dengan ibu ya, ibu ayo sudah waktunya WBI loh jam 6 ya. Linknya sudah dikirim belum ya gitu ya, itu tugasnya bapak begitu ya. Jadi karena bapak tempatnya lupa tadi ya, kalau ibu enggak ya, ibu itu diingatkan pasti mendengarkan, tapi beda dengan bapak. Tapi tidak untuk bapak-bapak di EBC ya, pasti tidak demikian. Nah kepekaan hati saudara memampukan kita dapat bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau kita punya kepekaan hati, kita mampu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi pikirannya itu begini saudara. Kepuasan orang yang kita layani itu menjadi kepuasan kita. Sukacita orang yang kita layani itu menjadi sukacita kita. Jadi kita bisa merasakan ya, itu adalah kepekaan bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, di akhir ini saya bersaksi ya. Kemarin itu ada seorang keluarga pasien yang WA kepada saya. Awalnya beliau WA di grup, apakah saya bisa mengambil obat untuk saudara saya itu hari Sabtu sore, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kita tahu sore itu pelayanan obat ya di rawat jalan sudah tutup. Ya, sudah tutup. Nah, sedangkan bapak ini obatnya habis, obat jantung habis. Nah, saya sudah berpikir, waduh, ini kalau habis obatnya belum diambil terus gimana? Nanti kalau sewaktu-waktu kambuh dan sebagainya. Wah, ya ikut sedih. Saya tidak tahu prosesnya kok sampai obat itu belum diambil. Biasanya begitu ya, pasien pulang dulu atau enggak, apa itu istilahnya, menunggu itu enggak sabar lalu pulang atau punya kesibukan apa enggak tahu. Seperti itu. Nah, akhirnya saya berkoordinasi dengan pihak obat. Ya, saya menyampaikan itu dan saya bersyukur sekali ketika pihak obat mengatakan, Pak, minggu pagi bisa diambil di farmasi rawat inap. Wah, Bapak Ibu Saudaraku, itu menjadi sukacita saya ya. Dengan sangat senang saya sampaikan kepada keluarga itu, dan keluarga itu sangat senang sekali Bapak Ibu Saudaraku. Dan pagi ini diambil obatnya di farmasi rawat inap. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itu ya, saya belajar menerapkan apa yang Yesus teladankan. Yesus sangat senang sekali ketika yang sakit itu sembuh, yang harusnya binasa diselamatkan itu senang. Meskipun Yesus ya harus berlelah-lelah, harus memberikan apapun yang bisa dilakukan untuk mereka, tetapi itulah kepuasannya. Jadi kepekaan hati itu memampukan kita dapat bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga ketika keluarga ini sudah menerima obatnya, waduh saya itu plong. Ya, sudah plong, senangnya enggak karuan. Nah, jadi mari kita juga punya seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang Yesus teladankan. Senang kalau lihat
orang itu sudah tertolong dari masalahnya, orang itu sudah tertolong dari persoalannya. Kalaupun Tuhan tidak pakai kita, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi minimal kita harus menyediakan diri. Ya mungkin kita ada batasan sampai tahap mana kita menolong. Itu sebabnya butuh yang namanya sinergi tadi. Kita tidak bisa sendirian. Harus sinergi, harus tim. Itu sebabnya saya rindu kita sekalian boleh mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Saya mengajak kita sekalian untuk berdiri bersama-sama. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita akan satukan hati kita untuk berdoa di hadapan Tuhan akan firman Tuhan pagi ini. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk meresponi firman Tuhan dengan pujian, Roh-Mu yang hidup, memulihkan hidupku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang hamba-Mu boleh sampaikan. Di saat kami boleh melihat ulang tahun gereja yang ke-7, kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Pertolongan dan campur tangan-Mu terjadi atas setiap kami. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Dan selanjutnya kami akan melihat beberapa hal. Dan nanti di akhir Tuhan pakai Evangelis Harvey untuk menaikkan doa syukur dan berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Ampuni Tuhan setiap perkataan hamba-Mu yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Roh Kudus-Mu yang menyaringnya dan menyampaikan kepada seluruh umat-Mu yang telah mendengar dan meresponi dalam kehidupannya untuk boleh memiliki kepekaan hati dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percayakan kesemuanya ini kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku
puji nama Tuhan. Sebagaimana yang telah kita bersama-sama ketahui bahwa tanggal 10 kemarin gereja kita merayakan ulang tahun yang ke-7. Dan saat ini kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara untuk melihat kilas balik Gereja Baptis Indonesia El Shaddai Malang selama setahun ini, mulai dari ulang tahun yang ke-6 kemarin sampai dengan sekarang ulang tahun yang ke-7 melalui tayangan video yang bisa Bapak Ibu Saudara simak. Yakin dan percaya kami dapat memberitakan damai sejahtera, kami dapat memberitakan keselamatan yang daripada kepada sebanyak mungkin orang yang kami temui di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kijang biru siap peluncur, logistik siap peluncur, sabu bersih siap peluncur. Hari ini terindah bagimu, bertambah satu usiamu. Ucap syukur buat hari yang Tuhan beri, terasa indah berkesan di hati. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Selamat ulang tahun gerejaku, selamat ulang tahun gerejaku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupmu. Berkatnya melimpah dalam hidupmu. Berkatnya melimpah Dan saat ini ucapan syukur kita akan diwakili oleh perayaan singkat dan sederhana pada pagi hari ini kepada Pendeta Muda Taufik Nurgianto, bisa bersama dengan Ibu bisa membawa nyala terang yang menjadi simbol bagi roti kehidupan yang Tuhan percayakan melalui gerejanya bagi setiap banyak orang. Berkenan Evangelis Harvey dan Ibu bisa mendampingi kami untuk kita boleh mematikan ya api lilin ini dengan tangan ya Pak, tidak ditiup ya. Bu Pendeta bisa agak depan. Baik. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mengucap syukur gereja kita dipercayakan usia yang ke-7, dan biarlah lilin pengharapan ini boleh terus menyala. Lilin ini dinyalakan oleh kita manusia. Itu sebabnya ketika lilin ini, api lilin ini dimatikan, artinya kita menyerahkan pengharapan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan di tangan kita, tetapi Gereja Baptis Indonesia ini dari tahun yang ke-7 dan seterusnya di tangan Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu. Ya, puji Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada kita sekalian, jemaat dan juga setiap
kita yang mengambil bagian di dalam pelayanan, kiranya kita sekalian tetap terus bersukacita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan melalui gerejanya. Dan saat ini mari kita menutup ibadah kita di hadapan Tuhan. Kepada Evangelis Harvey kami persilahkan untuk memimpin di dalam doa penutup. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita menutup di dalam doa, kita bersama-sama ucapkan selamat ulang tahun EBC-ku yang tercinta yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. 3, 4. Selamat ulang tahun EBC-ku yang tercinta yang ke-7. Tuhan memberkati. Haleluya. Sekali lagi saya pribadi bersama keluarga selamat ulang tahun EBC. Semangatku, semangatmu, semangat kita bersama untuk melayani Tuhan. Kita akan syukuri bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pekerjaan Tuhan sudah dinyatakan, pekerjaan Tuhan sudah dilakukan oleh anak-anak-Mu yang begitu mengasihi dan peduli. Kami bersyukur Tuhan perjalanan waktu yang mungkin masih pendek 7 tahun, tetapi kami merasa berkat-Mu tercurah, pimpinan-Mu nyata dan pekerjaan-Mu luar biasa bagi jemaat EBC di tempat ini. Terima kasih untuk perjalanan EBC, terima kasih untuk orang-orang hebat yang Tuhan pakai untuk mewujudkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang boleh menggembalakan EBC ini dengan sepenuh hatinya. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menyucikan mereka dan Engkau semakin memakai setiap hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk EBC ke depan. Tuhan, inilah kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan hati kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Pakailah kami seturut rencana Tuhan untuk pekerjaan-Mu, untuk pelayanan-Mu yang sudah Tuhan percayakan di tempat ini. Kami berdoa, biar Tuhan Engkau memberikan kemampuan bagi jemaat-Mu, Engkau memberikan kerinduan bagi jemaat-Mu, Engkau memberikan kepekaan bagi jemaat-Mu di sini untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan yang sudah tersedia di EBC ini. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa untuk setiap tempat yang boleh dibuka pelayanan-pelayanan di desa-desa. Kami berdoa di Ndawan Dampit, kami berdoa di Wagir, kami berdoa di Kasembon Raya. Tuhan, inilah tempat-tempat yang kami rindukan. Kami ingin tempat-tempat ini dimenangkan oleh Tuhan. Kami ingin Tuhan banyak orang diselamatkan melalui tempat-tempat pelayanan ini. Pakai kami semua Tuhan. Pakai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pakai orang-orang yang peduli akan pelayanan di tempat-tempat ini. Kirimkan jiwa-jiwa baru, kirimkan pekerja-pekerja baru, kirimkan orang-orang yang peduli akan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk gembala sidang kami di tempat ini. Kami berdoa untuk pendeta muda Taufik bersama ibu dan anak-anak yang tercinta. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan perlindungan. Di dalam nama Yesus Engkau memberikan pemeliharaan, penjagaan dan penyertaan di dalam hidup hamba-Mu ini. Cukupkan Tuhan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh beliau. Kami berdoa untuk anak-anak, kami berdoa untuk masa depan mereka, sekolah mereka. Tuhan sediakan yang terbaik. Kami berdoa semuanya Tuhan memberikan kelancaran bagi Tuhan, bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, biar jemaat-Mu di tempat ini boleh saling terus mengasihi, boleh saling terus mendukung, menopang, dan melengkapi satu dan lain. Apapun profesinya, berapapun umurnya, biar itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang punya rencana bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menjaga, Engkau akan terus memelihara kehidupan jemaat-Mu di tempat ini dan keberlangsungan EBC di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Pada akhirnya kami mohon berkat bersama-sama kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kami berdoa, mengucap syukur dan sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita sekalian di dalam ibadah Raya Minggu 13 Maret 2022. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.